Oke, coba kita mundur sedikit ya ke tahun 1980. Bayangin deh, ada pesta ulang tahun ke-50 Warren Buffett. Wow. Mewah gitu, di Metropolitan Club New York. Wow, tahun 80 ya? Iya, tamunya 500 orang, kalangan atas semua, pakai baju resmi. Nah, momen ini sering disebut awal eranya Buffett jadi Raja Wall Street. Raja Wall Street. Tapi gelar raja ini mungkin agak beda ya artinya dari yang kita bayangkan biasanya. Betul, betul. Karena periode 1980 sampai awal 90-an ini penting banget. Kita bakal lihat gimana Buffett yang markasnya kan sederhana tuh di Omaha. Iya, jauh dari Wall Street ya. Malah bisa bikin transaksi-transaksi raksasa. Dia juga harus, pinter-pinter navigasi kondisi keuangan tahun 80-an yang, penuh gejolak itu. Sekaligus bangun reputasi yang unik. Reputasi yang unik gimana tuh? Ya, reputasi yang nantinya itu diuji habis-habisan pas krisis Salomon Brothers. Oke, jadi fokus kita kali ini emang mau bongkar fase ini ya. Gimana sih fondasi kekayaannya dibangun? Terus filosofi intinya apa yang bikin dia beda? Dan yang paling seru mungkin, gimana dia hadapi badai terbesar dalam karirnya itu. Nah, kita gali momen-momen kuncinya, pelajaran di beliknya apa, ya kan? Berdasarkan sumber-sumber yang kita punya nih. Siap ya? Siap. Mulai dari mana nih? Mungkin dari kontrasnya dulu ya di awal 80-an. Kontras gimana maksudnya? Citra publiknya kan dia itu hemat, sederhana, jauh dari hingar-bingar. Tapi di belakang layar, kerajaannya di Berkshire Hathaway itu, berkembang pesat banget. Oh iya, markasnya aja kan di Kiewit Plaza, Omaha. Itu udah cerminan banget ya etos kerjanya. Betul. Sumber kita bilang kantornya tuh bukan yang mewah gitu. Tenang tapi sibuk. Perabotnya ya fungsional aja, ada yang lecet malah katanya. Lantainya linoleum biasa ya? Iya, bukan soal tampilan deh pokoknya, tapi substansi. Kantornya itu kayak, wujud fisik pendekatannya dia. Fokus hasil, bukan kemasan. Dan pendekatan ini kelihatan banget pas dia akuisisi Nebraska Furniture Mart, NFM itu ya, tahun 83. Nah, itu dia. NFM ini kan didirikan Rose Blumkin, Mrs. B, imigran Rusia yang bangun toko furnitur raksasa dari nol. Kisahnya aja udah luar biasa. Cara belinya itu loh yang saya dengar juga nggak kalah aneh. Deal $55 juta. Gede banget kayak. Tapi prosesnya cuma 2 lembar kertas sama jabatan tangan. Beneran tuh, tanpa audit yang biasanya rumit, banyak pengacara, bankir gitu. Iya, itu beneran. Dan ini langsung nunjuk ke inti filosofi Buffett, percaya sama orang. Dia lihat laporan keuangan NFM dari Mrs. B, tanya beberapa hal penting, terus udah, dia percaya aja sama integritas dan rekam jejak si ibu ini. Wow. Buat dia, bisnis sama orang yang bisa dipercaya itu jauh lebih penting dari struktur deal yang ribet. Ini aneh banget loh di zaman itu. Kayak taruhan ke karakter orang. Iya, kontras banget sama tahun 80-an yang isinya kan junk bonds, LBO. Betul, leverage buyouts itu. Beli perusahaan pakai utang gede-gedean. Nah, di tengah hiruk pikuk kayak gitu, Buffett malah nulis esai penting tahun 83. Iya, esai yang bandingin Peter Kiewit sama William Randolph Hearst. Kiewit itu kan bangun perusahaan konstruksi, reinvestasi terus buat tumbuh. Produsen nilai lah istilahnya. Kalau Hearst? Hearst itu raja media yang bangun kastil mewah. Konsumen nilai, kayak Fir'aun bangun piramida. Nah, di sini Buffett ngenalin konsep claim check. Claim check. Maksudnya gimana tuh? Jadi idenya itu ngumpulin kekayaan atau claim check ini bukan buat foya-foya sekarang, tapi buat dipakai nanti untuk tujuan yang lebih besar, yang lebih baik. Ikal banget sih di era 80-an. Persis. Waktu banyak orang fokus metikin untung cepat lewat transaksi finansial yang rumit dan seringkali malah ngerusak perusahaan. Kayak LBO itu ya? Nah, itu. Buffett malah fokus nanam lagi modal ke bisnis yang produktif. Makanya dia jadi aneh sendiri, jadi outlier. Tapi ya itu yang bikin Berkshire kuat. Dia kritik keras LBO, katanya cuma bikin kaya perantara sama manajemen. Tapi ngorbanin kesehatan perusahaan jangka panjang. Setahun kemudian, 84 dia kasih argumen lagi nih. Pidato The Super Investors of Graham and Doddsville di Columbia. Itu isinya apa sih? Itu sanggahan langsung buat hipotesis pasar efisien, IMH. Teori akademis yang lagi ngetop waktu itu. Oh, yang bilang harga saham udah cerminin semua info, jadi nggak mungkin ngalahin pasar secara konsisten. Betul. Buffett nggak setuju. Dia nunjukin contoh nyata investor-investor yang semuanya itu murid Benjamin Graham, mentornya dia. Siapa aja tuh contohnya?
Ya kayak Walter Sloss, Bill Ruane, terus tentu aja Charlie Munger. Mereka semua gayanya mungkin beda-beda dikit, tapi intinya sama. Cari nilai intrinsik perusahaan, beli pas ada margin of safety. Hasilnya? Hasilnya, ya mereka konsisten ngalahin rata-rata pasar. Jangka panjang banget lagi. Dia pakai analogi lempar koin itu kan ya. Kalau ribuan orang lempar koin, pasti ada yang menang terus karena untung. Iya, Tapi, tapi kalau semua pemenang yang sisa setelah 20 kali lempar itu datangnya dari satu desa kecil yang sama, desa imajiner Graham and Doddsville, itu pasti bukan untung-untungan lagi. Pasti ada metodenya. iya. Pidato itu intinya negesin kalau suksesnya dia dan para super investor lain itu bukan kebetulan, tapi hasil disiplin dan metode yang rasional. Menarik. Tapi apa argumen dari era Graham itu masih relevan ya di pasar 80-an yang udah lebih cepat, lebih kompleks, mungkin lebih banyak sentimennya? Pertanyaan bagus itu. Buffett sih bilang pasar boleh berubah, tapi sifat dasar manusia, takut dan serakah, itu nggak berubah. Selama itu ada, peluang buat investor rasional dan disiplin bakal selalu ada. Prinsip Graham itu abadi, katanya. Oke. Nah, dengan fondasi filosofi dan keuangan yang makin kuat ini, Buffett mulai naik panggung yang lebih gede lagi nih. Deal Capital Cities ABC tahun 85 itu jadi momen penting ya? Banget, itu merger raksasa di industri media. Cap Cities yang dipimpin Tom Murphy, teman baiknya Buffett, ngakuisisi ABC yang jauh lebih besar. Peran Buffett di sini unik. Gimana uniknya? Dia bukan sebagai pengendali, tapi lebih kayak bankirnya gitu. Plus, pemberi stempel kredibilitas. Dia suntik dana 517 juta dolar. Gede banget waktu itu. Kehadirannya bikin deal itu jadi lebih meyakinkan. Dan lagi-lagi soal orang ya. Dia percaya sama Tom Murphy buat jalanin perusahaan gabungan itu. Tepat. Fokusnya ke ekonomi bisnis medianya. Dan yang paling penting, kualitas manajemennya. Dia nggak minat ikut campur operasional harian. Deal ini juga bikin kekayaan bersihnya naik drastis. Jadi miliarder di atas kertas lah pertama kali. Nah, seiring statusnya naik, muncul sesuatu yang kayaknya nabrak citra hematnya nih. Tahun 86, Berkshire beli jet pribadi bekas. Dia sendiri yang kasih nama The Indefensible. Ironis banget. Iya, dia sadar banget itu kontradiksi. Alasannya, efisiensi waktu. Dia bilang waktunya itu aset paling berharga. Jet itu bikin dia bisa ketemu lebih banyak orang, lihat lebih banyak peluang investasi. Ada jawaban khasnya juga kan pas dikritik. Ada. Saya bekerja murah, tapi bepergian mahal, gitu katanya. Pembelian jet ini juga kayak nandain fase baru ya. Dia jadi makin sering gaul sama kalangan elit politik dan bisnis. Jet pribadi itu kayak simbol ya, skala operasi dan pengaruhnya makin gede. Nah, setahun kemudian, 87, dia masuk lebih dalam lagi ke jantung Wall Street. Investasi yang bakal jadi krusial banget dan penuh masalah nantinya. Salomon Brothers. Kenapa dia ke sana? Latar belakangnya itu Salomon Brothers yang dipimpin John Gutfreund, dia juga dijuluki Raja Wall Street waktu itu, lagi diancam hostile takeover. Pengambil alihan paksa dari Ronald Perelman, seorang corporate trader yang agresif. Girlfriend butuh ksatria putih gitu ya? Betul. Nah, pertanyaannya, kenapa Buffett mau? Budaya Salomon kan terkenal agresif, penuh risiko, bonusnya gila-gilaan. Justru tipe budaya Wall Street yang sering dia kritik. Iya juga ya. Kenapa dong? Ada beberapa alasan sih, lumayan kompleks. Pertama, ya jelas, peluang investasi menarik karena Gutfreund lagi kepepet. Kedua, meski dia kritik eksesnya, Buffett itu ada respek sama keahlian spesifik Salomon, terutama di arbitrase obligasi. Itu butuh keahlian tinggi. Arbitrase obligasi itu apa? Seni cari untung dari selisih harga kecil di instrumen utang. Rumit itu. Ketiga, ya ini kesempatan dapat posisi penting di Wall Street dengan syarat yang enak banget buat dia. Dealnya 700 juta dolar buat saham preferen khusus kan? Itu saham apa sih? Saham preferen itu biasanya kasih dividen tetap, terus punya prioritas klaim aset kalau perusahaan bangkrut dibanding saham biasa. Tapi biasanya hak suaranya terbatas. Nah, yang Buffett beli ini kasih imbal hasil tahunan bagus banget, 9%. Dealnya cepet ya? Buat gagalin Perelman? Cepet banget. Berhasil gagalin Perelman. Tapi ya itu, disinilah benih masalah masa depan ditanam. Buffett jadi terikat sama perusahaan dan budaya yang sebenarnya nggak dia suka-suka amat.
Oke, jadi fondasi udah, deal gede udah, tapi terus mulai ada retakan nih akhir 80-an awal 90-an. Mulai dari Black Monday ya, Oktober 87 pasar saham anjlok. Gimana reaksinya dia? Wah, itu klasik banget Buffett. Nggak panik sama sekali. Sumber kita bilang dia malah lihat itu peluang beli. Sesuai motonya, takut pas orang lain serakah, serakah pas orang lain takut. Disiplin emosinya kuat banget ya. Luar biasa. Tapi di waktu yang sama, ada masalah pribadi juga. Kakak perempuannya, Doris, rugi investasi gede. Dan kabarnya Warren nggak mau bantu finansial. Wah, serius? Sama kakaknya sendiri? Iya, kabarnya gitu. Sikapnya keras banget. Dilaporkan dia bilang persetan sama kreditor. Ini kasih lihat dinamika keluarga yang rumit dan pandangan dia yang kaku soal tanggung jawab finansial pribadi, bahkan sama keluarga dekat. Ditambah lagi ada kejadian tragis lain, keponakannya meninggal karena overdosis. Jadi periode ini nunjukin sisi manusiawinya yang kompleks juga. Sementara itu, di Salomon sendiri makin panas ya. Ketidakcocokan budaya makin jelas. Buffett nggak nyaman sama bonus gede trader dan risiko yang diambil. Hubungan sama good friend juga dingin. Tapi dia nggak keluar. Enggak. Reputasinya sama investasi 700 juta dolar Berkshire udah terlanjur terikat di sana. Kalau dia keluar, wah, sinyalnya buruk banget ke pasar. Bisa rugiin pemegang saham Berkshire. Jadi ya, dia bertahan di dewan direksi walau nggak nyaman. Menariknya, pas lagi tegang sama Salomon, dia malah bikin salah satu investasi terbaiknya sepanjang masa. Coca-Cola, tahun 88-89. Nah, ini contoh sempurna strateginya. Coca-Cola itu kan merek global kuat banget. Tapi waktu itu lagi ada tekanan, perang harga sama Pepsi, terus sentimen pasar jelek habis crash 87. Dia lihat peluang di situ ya. Tepat, peluang beli aset berkualitas tinggi dengan harga diskon sementara. Dia kumpulin saham diam-diam sampai jadi salah satu posisi terbesar Berkshire. Pelajaran banget soal lihat nilai jangka panjang di tengah kebisingan jangka pendek. Dan di periode ini juga rapat pemegang saham Berkshire mulai berubah ya. Dari rapat biasa jadi sesuatu yang lebih. Betul, mulai pindah ke tempat lebih besar. Terus muncul ide jual produk dari anak perusahaan. Permensis Candies, Encyclopedia World Book, Furniture NFM. Mrs. B aja datang sendiri pakai kursi roda buat jualan. Ini cikal bakal Woodstock untuk kapitalis itu. Tapi kemudian datang badai sesungguhnya. 1991, krisis Salomon. Ini ujian terberat buat Buffett ya. Apa sih inti masalahnya? Intinya itu penipuan sistematis di lelang surat utang pemerintah AS. Dilakuin sama salah satu kepala trader Salomon, Paul Moser. Dia berkali-kali nawar ilegal, langgar aturan batas kepemilikan. Terus yang lebih parah, Dia nawar atas nama klien tanpa izin. buat ngakalin aturan batas itu. Wah, itu serius banget. Tapi yang bikin meledak jadi krisis gede apa? Ditutup-tutupin. Sama manajemen paling senior. Goodfriend, CEO, Strauss, Presiden, Meriwether, Kepala Arbitrase, Feuerstein, Kepala Hukum. Mereka udah tahu pelanggaran Moser dari April 91. Tapi nggak langsung lapor ke regulator federal. Berbulan-bulan dong. Iya, baru ngaku sebagian bulan Agustus, itu pun karena regulator udah mulai curiga. Gagal bertindak cepat dan transparan ini yang jadi bencana. Terus Buffett sendiri gimana taunya? Apa dia nggak dikasih tahu? Good friend baru telepon Buffett amal Agustus 91. Beberapa bulan setelah dia tahu sendiri. Buffett katanya marah besar. Bukan cuma karena pelanggarannya, tapi karena good friend nggak transparan ke dia sebagai anggota dewan dan investor gede. Dan yang lebih penting, nggak segera lapor regulator. Rilis pers awal Salomon juga dianggap nggak memadai. Lalu pas berita ini kesebar luas, apa yang terjadi? Kepercayaan pasar langsung ambruk. Kayak run on the bank, tapi di pasar modal. Lembaga lain nggak mau bisnis sama Salomon, nggak mau beli surat utangnya, nggak mau kasih pinjaman pendek. Waduh. Akibatnya Salomon harus pakai kas sendiri buat beli balik utangnya. Likuiditasnya kering kerontang. Sahamnya dihentikan perdagangannya. Ancaman bangkrut itu nyata banget. Ada juga takut risiko sistemik. Kalau Salomon ambruk, bisa picu panik ke seluruh sistem keuangan. Gawat banget situasinya. Terus gimana? Buffett bisa ambil alih? Good friend telepon lagi. Ngaku udah nggak bisa kendalikan situasi. Ada pertemuan darurat, super tegang di Federal Reserve New York sama presidennya, Gerald Corrigan. Corrigan marah besar sama kelalaian Salomon. Dia minta good friend sama Strauss mundur saat itu juga. Nah, di kondisi krisis inilah, Buffett setuju jadi chairman interim. Tapi masih ada urusan sama pemerintah kan soal larangan lelang itu? Betul,
Departemen Keuangan AS sempat ancam larang Salomon ikut lelang obligasi sama sekali. Itu bakal mematikan bisnis intinya. Buffett harus negosiasi keras. Katanya sampai ngancam nggak mau jadi chairman kalau larangan total itu jadi. Taruhannya gede banget ya. Gila-gilaan. 700 juta dolar Berkshire, reputasinya dia, plus stabilitas pasar keuangan AS. Akhirnya kompromi. Salomon boleh nawar buat akun sendiri, tapi sementara dilarang buat klien. Menegangkan pasti. Terus dia harus tampil di konferensi pers kan? Iya, jadi wajah baru Salomon. Pesannya jelas, komitmen total ke etika, reformasi, kerjasama penuh sama regulator. Di sini, dia keluarin kutipan legendaris itu. Yang mana tuh? Kehilangan uang untuk perusahaan, saya akan maklum. Kehilangan secuil reputasi untuk perusahaan, saya akan kejam. Dia bahkan cerita detail salah satu bid ilegal Moser yang lelucon itu, buat nunjukin betapa rusaknya budaya yang harus diubah. Berani banget itu. Kejam sama hilangnya reputasi. Keras ya. Terus gimana dia bersihin Salomon? Apa dampaknya? Proses bersih-bersihnya berat banget. Dia pastikan Salomon kooperatif sama semua investigasi. Dia ambil keputusan sulit, termasuk berhentiin Good Friend yang akhirnya nggak dapat pesangon. Dia rombak sistem kompensasi biar nggak dorong risiko berlebihan. Lebih ke profit jangka panjang, bukan volume doang. Banyak trader bintang yang nggak suka pasti ya. Di balik citra investor bijak Omaha, ada eksekutif yang bisa tegas banget kalau reputasi dan bisnis dipertaruhan. Sorotan media pasti luar biasa ya. Muncul lagi paradoksnya. Kritikus Wall Street jadi penyelamat Wall Street. Tepat. Dan ironisnya, di tengah kekacauan Salomon ini, kekayaan pribadinya malah nambah terus. Kok bisa? Bisa. Tahun 93, Forbes nobatkan dia orang terkaya di Amerika pertama kali. Sekitar 8,5 miliar dolar kekayaannya. Saham Berkshire meroket terus, sampai 18.000 dolar per lembar waktu itu. Keberhasilannya lewatin krisis Salomon malah bikin investor makin percaya sama dia. Sementara itu, rapat pemegang saham Berkshire makin jadi festival Woodstock untuk kapitalis. Jadi era Raja Wall Street ini emang periode pertumbuhan gila-gilaan, transaksi beresiko tinggi, navigasi di tengah ekses finansial 80-an, puncaknya ya krisis Salomon itu, ujian terberat pot prinsip dan reputasinya. Dan dia berhasil lewatin badai itu, bahkan keluar lebih kuat, lebih kaya. Reputasinya sebagai orang berintegritas yang bisa atasi krisis malah makin kokoh. Dia stabilkan Salomon, terus akhirnya serahin kepemimpinan ke Derek Morgan. Ini jadi bawa kita ke pemikiran akhir yang menarik nih buat Anda renungkan. Krisis Salomon ini kan maksa Buffett yang biasanya jaga jarak dan kritik Wall Street buat terjun langsung ke jantung sistem buat nyelamatinnya. Nah, apakah pengalaman ini akhirnya ngubah Buffett, bikin dia jadi lebih bagian dari sistem yang dia selamatkan itu? Atau malah sebaliknya, keberhasilannya atasi krisis sambil tetap pegang prinsipnya, itu justru makin memperkuat posisinya yang unik. Jadi figur yang ada di dalam tapi sekaligus di luar dunia keuangan tradisional. Apa sih yang bisa kita lihat dari periode intens ini soal tekanan, paradoks, dan tanggung jawab orang yang berhasil ngumpulin bukan cuma kekayaan luar biasa, tapi juga pengaruh segede itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.